Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiranugraha Sasraatmaja sebagai praktisi dan ahli K3 umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang K3 penanggulangan kebakaran, yang dimana nantinya akan ada dua materi, yaitu tentang teori api dan sistem proteksi kebakaran. Ya, sekarang kita masuk ke sistem proteksi kebakaran. Reminder saja yang tadi di teori api dan sifat-sifat api maupun titik penyalaan api itu saya kembali reminder yang mengingatkan bahwasannya kalau misalkan kita dapat menghilangkan salah satu teori api itu sudah bagus atau sudah baik, karena kita meminimalisir potensi adanya kebakaran. Jadi tetap hati-hati, saya tetap mengingatkan jangan sampai teori api atau 3 unsur api itu ada, teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan potensi yang sangat besar gitu. Terjadinya kebakaran sangat besar, itu potensinya tetap ada gitu, makanya tetap hati-hati. Kemudian kita masuk ke sistem proteksi kebakaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja sih sarana penyelamatan dalam sistem proteksi kebakaran di bangunan itu. Kemudian nanti ada jenis-jenis detektornya atau alarmnya seperti apa. Kemudian ada instalasi proteksi kebakarannya yang seperti apa. Nanti juga ada APAR itu apa ya, teman-teman. Ini dijelaskan dalam sistem proteksi kebakaran. Regulasi K3 bidang penanggulangan kebakaran ini dibagi dalam beberapa peraturan ya. Itu ada Permenaker nomor 4 tahun 1980 tentang APAR, di mana sebagai acuan bagi pengurus tempat kerja dalam penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pengujian APAR yang diuraikan secara jelas dan rinci pada bab dan pasal-pasal di dalamnya. Kemudian ada Permenaker nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis, di mana sebagai acuan bagi pengurus tempat kerja dalam penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pengujian detektor dan instalasi alarm kebakaran otomatis yang diuraikan secara jelas dan rinci pada bab dan pasal-pasal di dalamnya. Kemudian ada Instruksi Menaker nomor 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Itu sebagai acuan pengurus tempat kerja dalam pelaksanaan K3 penanggulangan kebakaran, mulai dari penyediaan sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif serta pemeliharaan dan pengujiannya yang diuraikan secara jelas dan rinci pada bab dan pasal-pasal di dalamnya. Kemudian ada Keputusan Menaker nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran, di mana sebagai acuan bagi pengurus tempat kerja dalam pelaksanaan K3 penanggulangan kebakaran, mulai dari penyediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai, penunjukan personil K3, penyusunan buku rencana penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Jadi ini merupakan salah satu atau 4 dari beberapa regulasi K3 bidang penanggulangan kebakaran yang di dalam sistem proteksi kebakaran. Jadi salah satunya ada beberapa dari peraturan ini ya. Pengertian sistem proteksi kebakaran: peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. Itu ada sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif, di mana diatur dalam Permen PU nomor 26 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Kemudian ada Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi kalau misalkan terkait Perda ini atau peraturan daerah, itu biasanya kembali lagi ke kebijakan daerah masing-masing. Misalkan kalau untuk Jakarta ya pencegahan penanggulangan bahaya kebakarannya
dalam Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008. Mungkin kalau misalkan daerah lain ada juga yang mengatur, tapi biasanya mencakup dalam sistem proteksi kebakaran di daerah masing-masing itu ada apa istilahnya secara detail atau secara khususnya itu ada tambahannya dari setiap daerah. Tapi yang utama tetap yang 4 tadi, peraturan 4 tadi atau keputusan Menaker yang tadi, dan biasanya ada tambahan dari setiap peraturan daerah. Fire protection atau proteksi kebakaran, yaitu tadi ada aktif dan pasif, di mana aktif itu ada deteksi, ada alarm, ada apar, ada sprinkle, ada hydran. Di mana sistem proteksi ini sebagai sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Deteksi dan alarm, hydran, sprinkle otomatis, apar, lift, kebakaran, dan pressure fan ini biasanya ada di gedung-gedung ya, di gedung-gedung, di mall, di gedung perkantoran, di menara perkantoran. Ini biasanya sudah ada, itu karena sudah menjadi regulasi atau syarat di dalam pembangunan gedung ya. Kemudian untuk yang pasif itu ada means of escape, ada kompartemen, ada smoke control, ada fire damper, ada fire retardant. Di mana sistem perlindungan ini atau sistem perlindungan bangunan terhadap bahaya kebakaran melalui pertimbangan sifat termal bahan bangunan terhadap api, penerangan kompartemenisasi, serta persyaratan ketahanan api struktur bangunan kayak koridor, selasar, ram, tangga kebakaran. Jadi di setiap gedung itu juga, atau setiap gedung, setiap mungkin mall itu sudah ada standar ya. Standarisasinya dalam pembuatan gedung tersebut karena sebagai sistem proteksi kebakaran pasif seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ke gedung itu sudah ada di koridornya, di selasarnya, atau di tangganya itu sudah harusnya sudah terregulasi ya untuk sebagai sistem proteksi kebakaran secara pasif. Sarana penyelamatan jiwa, di mana sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lainnya. Contohnya ada sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, petunjuk arah darurat, komunikasi darurat, pengendalian asap, tempat berhimpun sementara, tempat evakuasi. Contohnya mungkin kalau misalkan di gedung atau di mall biasanya suka ada tulisan arah evakuasi. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada petunjuk arah darurat tuh, misalkan ada tulisan exit yang nyala. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian ada sarana jalan keluar tuh apa sih? Kayak tangga darurat gitu ya. Kemudian ada jalur evakuasi. Nah, itu biasanya contohnya seperti itu sarana penyelamatan jiwa. Kemudian ada sistem deteksi dan alarm kebakaran, di mana suatu alat untuk memberikan peringatan dini kepada penghuni gedung dan petugas yang ditunjuk tentang adanya kejadian atau indikasi kebakaran di suatu bagian gedung. Jadi kalau misalkan teman-teman suka lihat sprinkle, suka lihat hydran di gedung atau di mall, nah itu sebetulnya salah satu sistem deteksi dan alarm kebakaran yang ada di gedung itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian ini slide berikutnya masuk contoh-contoh atau apa saja sih komponen yang ada di sistem proteksi kebakaran. Ya, ini yang pertama ada kontrol utama alarm atau main control fire. Ini pusat dari fire alarm yang dapat mengontrol bekerjanya seluruh bagian detektor dan manual station, juga memberikan instruksi pada alarm bell. Lokasinya, indikator lamp-nya apabila terjadi indikasi kebakaran. Jadi ini merupakan kontrol utama. Jadi kalau misalkan di bagian bawah itu sebetulnya di main control ini, di bagian bawah itu sebetulnya lampu-lampu indikator, yang dimana lampu-lampu indikator itu juga
ada penjelasannya, misalkan lokasi A, lokasi B, sampai lokasi Z ya. Nah itu kemudian apabila lampu indikatornya nyala di lokasi B, nah itu berarti kebakarannya di lokasi B. Jadi ini untuk memudahkan petugas keamanan atau petugas kebakaran bisa langsung mengetahui, oh ini ada loh ada yang nyala nih di lokasi B lampu indikatornya, jadi berarti langsung melakukan penyelamatan, melakukan tindakan ke lokasi B. Ataupun juga di sini juga ada HT atau telepon ya. Itu mungkin biasanya di ruangan atau di lokasi A, B, C, D, E-nya atau sampai Z itu mungkin tersedia telepon emergency yang langsung terkoneksi ke main control fire ini atau ke control alarm ini. Itu juga biasanya langsung diangkat atau ditelepon, mungkin ada kebakaran di ruangan ini, di lokasi ini. Nah itu biasanya langsung terhubung ke main control fire ini gitu. Kemudian ada box hydrant gedung ya, mungkin teman-teman juga sering lihat atau pernah lihat box hydrant ini, yaitu gabungan antara manual alarm station dan alarm bell, tetapi dilengkapi juga dengan indikator lamp sebagai tanda bahwa kontrol panel atau fire alarm bekerja dengan normal. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat box hydrant, ada lampunya, mungkin ada bentukan speakernya, itu salah satunya ada ininya juga ya, ada alarm stationnya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman di kantor, di tempat kerja, atau mungkin ke mall, itu jangan menaruh barang di depan hydran dan jangan menghalangi hydran atau box hydran ya, karena kalau misalkan emergency ini bisa langsung dipakai atau bisa digunakan seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman ngeliat ini juga dijaga, tangannya jangan jahil, karena ini kan salah satu upaya untuk pencegahan ya, atau sebagai penanggulangan sistem kebakaran. Kemudian ada box hydran halaman. Ini hydran box yang penempatannya di halaman gedung dan dilengkapi dengan satu roll selang ukuran 2,5 inch, kunci hydran dan satu buah nozzle ukuran 2,5 inch. Mungkin juga teman-teman suka lihat ya hydran yang seperti ini nih. Ada boxnya, terus ada hydrannya, atau ada hydrannya aja itu di luar ruangan biasanya. Nah ini juga biasanya juga sebagai sistem utama proteksi kebakaran. Dan di sini di sebelahnya juga ada titik panggil manual atau manual alarm, di mana alat ini bekerja apabila tombol mekanik yang dilapis oleh plastik ditekan yang mengakibatkan mechanical kontak menjadi aktif. Biasanya alat ini digunakan pada ruang-ruang umum atau publik, area sebagai alat deteksi manual, dan untuk manual alarm station dilengkapi dengan telepon jack untuk emergency communication. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan titik panggil ini biasanya ditekan ke bawah, itu biasanya dia nunggu beberapa detik lah, nggak nyampe 5 detik, itu biasanya alarmnya nyala. Dan ini dia juga dilengkapi dengan telepon jack. Nah ini yang tadi saya bilang di main control fire. Jadi kalau misalkan telepon jacknya itu digunakan, nah itu tuh ketahuan tuh, oh diketahuan di main control fire yang tadi, oh di lokasi ini ada yang memanggil manual alarm gitu. Nah itu berarti bisa langsung ketahuan, oh berarti di dekat area situ adanya terjadinya kebakaran seperti itu. Kemudian ada bell alarm. Alat ini bekerja apabila main control fire alarm menjadi aktif, atau kontrol panel akan mensuplai tegangan 24 volt ke alarm bell ini. Biasanya alat ini juga digunakan pada ruangan umum sebagai pemberi isyarat terjadinya kebakaran untuk evakuasi ya. Kemudian ada emergency fire break glass, di mana salah satu dari komponen rangkaian fire alarm yang memiliki fungsi membunyikan alarm secara manual tanpa menunggu detektor terpicu. Jadi untuk bell alarm ini biasanya sebagai pemanggil evakuasi terakhir. Kemudian untuk fire break glass ini
biasanya biasanya itu dekat sama palu ya. Biasanya dekat sama palu, dia ada palunya, jadi kacanya itu dipecahkan, kemudian nunggu beberapa detik, nggak nyampe, kayaknya sih sepertinya nggak nyampe 5 detik juga, itu dia langsung belnya nyala, langsung teralirkan bel jadi aktif gitu, bel alarm. Nah itu mengkondisikan bahwasannya di area tersebut terjadinya kebakaran, dan emergency fire brake glass ini juga terkoneksi dengan main control fire. Jadi ketika dipecahkan, nanti di main controlnya itu lampu indikator lokasinya tuh nyala. Jadi kita bisa tahu tuh, oh di lokasi A apa B apa C terjadinya kebakaran, seperti itu. Oh ya teman-teman, apabila misalkan teman-teman dengar bel alarm, walaupun misalkan di situ aman-aman aja, di situ nggak ada kebakaran, kalau bisa atau diusahakan tetap evakuasi ya teman-teman, karena kita nggak tahu kalau misalkan nanti itu kebakaran itu kemana arahnya apinya. Jadi kalau misalkan adanya bel alarm evakuasi itu kalau bisa juga ikut ikut evakuasi, ikut menyelamatkan diri. Jangan sampai bel alarmnya di sana jauh gitu. Nah itu kalau bisa tetap tuh menghindar keluar dari ruangan atau keluar dari area tersebut gitu. Jangan sampai malah nantinya jadi bikin susah akses evakuasi ya, akses tim pemadam kebakaran atau tim yang ditunjuk sebagai penanggulangan gitu. Kalau bisa tetap ikut evakuasi, karena juga pernah ada yang nanya ke saya, Pak, Bang, kalau misalkan alarm bunyi tapi di sekitar kita aman-aman aja, kita ikut evakuasi apa enggak? Nah itu kita tetap ikut evakuasi ya teman-teman. Jadi untuk preventif diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, berarti kan juga memberikan rasa aman, rasa meminimalisir rasa nyaman kepada diri kita gitu. Kalau kita tuh bahwasannya bisa selamat gitu. Kemudian kita masuk ke jenis dan tipe detektor. Ini yang pertama itu ada smoke detector, di mana detektor kebakaran ini akan mendeteksi gejala-gejala yang dapat menyebabkan kebakaran dari asap yang timbul dalam suatu ruangan. Kemudian ada heat detector untuk mendeteksi gejala kebakaran dari suhu panas yang ditimbulkan dalam sebuah ruangan. Kemudian ada flame detector, detektor alarm kebakaran yang memiliki fungsi untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet dari nyala api kebakaran. Kemudian alat ini juga mampu mendeteksi penyerapan cahaya pada aliran gelombang tertentu. Jadi jenis alarm kebakaran ini bisa membedakan antara gelombang cahaya sumber api yang nyata dan yang palsu. Jadi kalau misalkan di smoke detector atau heat detector ini mungkin juga pernah lihat ya teman-teman, di setiap ruangan ini biasanya ada ini smoke detector dan heat detector ini sangat bisa ditemuin lah. Apalagi kalau smoke detector ya, smoke detector kalau misalkan ada yang merokok di ruangan ber-AC, nah itu dia bisa bunyi itu dia. Biasanya dia berbunyi atau dia mengalirkan listrik ke bel dan itu belnya jadi bunyi. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada gas detektor untuk mendeteksi keberadaan gas di suatu lokasi dan ruangan. Jadi gas detektor ini akan mengidentifikasikan kadar gas yang ada untuk meminimalisir bahaya kebakaran keselamatan orang-orang yang berada di dalam suatu tempat atau ruangan yang memiliki potensi adanya munculnya gas ya. Kemudian ada beam detector. Ini secara berpasangan dengan alat pemancar. Kedua alat ini dipasangkan pada satu garis lurus di setiap tempat atau ruangan. Fire detector ini mendeteksi gejala kebakaran melalui cahaya yang ditimbulkan karena api. Ya, ini merupakan sistem instalasi proteksi kebakaran. Ini ada dua contoh gambar ya, mungkin yang sebelah kanan ini yang simple. Jadi munculnya api itu ada detektor ya, ada smoke detector, heat detector, dan mungkin ada
apa namanya ini gas detector atau flame detector ya. Kemudian detektor ini menganalisis atau mengcopy bahwa adanya api yang muncul, kemudian masuk ke main control fire ya, yang tadi sudah dijelaskan. Main control fire ini kemudian juga mungkin dapat input dari brick glass atau yang tadi itu namanya ada titik panggil manual ya. Dari input ini masuk ke main control, kemudian di-outputkan ini di apa biasanya di panel ya, di panel atau server itu biasanya untuk menghasilkan alarm, bell alarm ke bell alarm, kemudian ada visible alarm, itu ada yang audible alarm itu bell, kemudian visible alarm itu ada hydrant. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan di gambar yang sebelah kiri, di sini ada ada titik panggil ya, titik panggil, ada smoke detector, ada heat detector, di sini ada fire detector juga. Nah, ini ada fire alarm control panelnya nih, kurang lebih seperti ini, dan dia sudah terhubung ke ke modem. Yang ke modem kemudian ke lokal PC. Jadi kalau misalkan di kantor-kantor tuh saya juga belum tahu pastinya ya, tapi ada yang di kantor-kantor itu ketika amit-amit terjadinya kebakaran, itu setelah heat detector, smoke detector, kemudian fire break glass itu dinyalakan atau mendapat sinyal, kemudian dimasukkan ke fire alarm control ya, main control fire alarm. Itu biasanya PC atau komputer yang digunakan oleh pekerja itu biasanya mungkin ada peringatan ya teman-teman, ada mungkin ada taskbar yang nyala atau ada peringatan, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada yang terhubung ke stasiun pemadam kebakaran gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ada yang sudah mencapai titik canggihnya ke lokal komputer pekerja dan stasiun pemadam kebakaran. Tapi secara sederhana sih biasanya yang sebelah kanan ya. Kemudian kita masuk ke sistem pemercik otomatis atau sprinkle. Sistem pemercik otomatis ini yaitu suatu sistem jaringan instalasi pemipaan yang disiapkan untuk memancarkan api bertekanan tertentu secara otomatis ke segala arah di dalam suatu ruangan yang dipicu oleh aktifnya sensor panas. Nah, ini juga ada beberapa tipe sprinkle, ada yang standar, ada yang extend, ada yang dry, ada yang residensial, ada yang storage, ada yang special. Nah, ini bentuk-bentuknya mempengaruhi kebutuhan untuk dipasang di area mana saja gitu. Contohnya kalau misalkan standar yang standar coverage itu biasanya mungkin di ruangan. Kalau misalkan yang di dry type atau extended coverage itu biasanya mungkin di basement. Dan penggunaannya juga atau pemasangannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang ke arah bawah, ada yang ke arah atas. Nah, itu kan juga mempengaruhi nantinya percikan atau air yang dipancarkan dari sprinkle ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di ruangan kelas, di ruangan kerja, kemudian sama yang di basement mungkin ya, di basement atau di gedung itu mungkin pasti sprinkle-nya berbeda-beda. Dan juga nanti membedakan dari istilahnya sensor panasnya gitu. Juga membedakan warnanya ya. Warna sensor panasnya juga membedakan dari sprinkle ini sendiri. Nah, ini dia temperatur rating sprinkle. Ini ada warna orange, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna biru. Dan ini juga menentukan temperaturnya, kemudian temperatur ratingnya, kemudian ada maksimal temperaturnya. Contoh misalkan yang oranye
dia di 57 derajat Celcius, kalau yang merah di 68 derajat Celcius, yang kuning itu di 79 derajat Celcius, kemudian yang hijau 93 derajat Celcius, kemudian ada yang biru muda ya, itu 141 derajat Celcius, ada yang ungu 182 derajat Celcius, kemudian ada yang hitam 260 derajat Celcius. Kemudian temperaturnya, ratingnya ada ordinary, intermediate, high, dan extra high. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang akan dipasang pada setiap ruangan ataupun lokasi yang memiliki potensi kebakaran ya teman-teman. Biasanya sih kalau yang biasanya saya lihat untuk di ruangan itu kalau nggak warna orange, warna merah ya. Tapi kalau misalkan warna hitam, warna ungu ini saya belum pernah lihat. Mungkin biasanya untuk di tempat-tempat yang panas tapi memiliki tingkatan potensi kebakaran yang juga cukup besar gitu. Kemudian kita masuk lagi ke klasifikasi kebakaran. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1980 di pasal 2. Itu ada 4 kelas ya. Kita ulang lagi. Ada kebakaran kelas A, itu ada kebakaran bahan padat kecuali logam. Kemudian kelas B itu kebakaran bahan cair dan gas. Ada kelas C itu kebakaran pada listrik yang bertegangan ya. Kemudian ada kelas D kebakaran logam. Jadi berbeda-beda kelasnya, dan juga nantinya apar yang digunakan pun juga berbeda-beda jenis yang digunakan pada klasifikasi kebakaran. Masuk ke peningkatan suhu api tiap menitnya. Jadi 0 sampai 5 menit itu 500 derajat Celcius. Kemudian 5 sampai 10 menit itu 850 derajat Celcius, 10 sampai 15 menit itu 1200 derajat Celcius. Nah, ini ada gambar ya dari setiap menitnya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 itu menit ya teman-teman. Jadi ketika start itu deteksi alarm kayak smoke detector, heat detector, gas detector itu dia mendeteksi kurang lebih di 1 menit awal kurang lebih. Nah, kemudian lanjut ke 1 menit lebih itu baru alarm yang berbunyi audible. Nah, itu contohnya kayak tadi di instalasi sistem proteksi kebakaran, berarti kan ada waktu ya dari smoke detector masuk dulu ke main control fire ya kan. Main control fire itu sekitar berapa tuh? Mungkin 30 detik ya, terus baru dialirkan ke alarm. Itu 1 menit lebih. Nah, 2 menit itu ya biasanya 1 menit itu biasanya sudah 1 menit lebih lah. 1 menit lebih baru tuh kita sadar bahwasannya ada kebakaran di tempat ini. Nah, biasanya muncul apar atau petugas atau yang bisa menggunakan apar itu di menit kedua tuh. Apar bisa digunakan ya berarti mungkin di bawah 2 menit ya, atau 2 menit lebih lah ketika apar itu digunakan. Apar pas digunakan di menit kedua. Kemudian ketika menit ketiga itu sprinkle muncul, malah belum sprinkle, di 2 menit lebih sedikit sprinkle itu nyala tuh biasanya, memercikan api. Dan kalau misalkan sudah di atas 3 menit itu tim pemadam lokal harus bisa menguasai kebakaran. Dan 4 menit lebih itu udah zona flash over ya teman-teman, yang dimana tahapnya sudah menyala keseluruhan kebakaran. Jadi teman-teman bayangkan kita sadar api aja bisa di atas 1 menit lebih ya, karena itu pun dari deteksi kayak dari smoke detector atau heat detector ya. Kemudian alarm itu berbunyi di 1 menit lebih. Ini kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman gambaran. Ini bukan sebagai acuan, tapi ini gambaran lah kurang lebihnya mungkin seperti ini. Tapi kalau misalkan lebih cepat pun, kalau misalkan sadar adanya api di menit 1 pun, mungkin sudah adanya apar di lokasi tersebut ya, bisa
digunakan apar langsung ya teman-teman. Jadi ini kurang lebihnya seperti ini, tapi kita jangan sampai ada di momen ini, jangan sampai kita adanya terjadi di kebakaran, yaitu amit-amit lah ya. Semoga kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita maupun lingkungan kerja kita. APAR, alat pemadam api ringan, yang dimana suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing, dibawa, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kilo atau setengah kilo sampai 16 kilo dan digunakan pada api awal. Ini masuk di Permenaker nomor 4 tahun 1980 tentang APAR, yaitu maksudnya apa? Dengan mengenal berbagai jenis media pemadam diharapkan dapat memilih media pemadam yang tepat dari satu klasifikasi kebakaran tertentu yang bertujuan dengan ketepatan memilih media pemadam maka akan dapat dicapai pemadam kebakaran yang efektif dan efisien. Dalam pemasangan APAR ya atau perencanaan kebutuhan APAR juga harus memiliki untuk mencapai tahapan efektif, aman, dan cepat juga APAR harus memiliki lokasi yang tepat, penempatannya, kemudian jenis medianya apa, kemudian fire ratingnya seperti apa. Di lokasi penempatan juga itu kan bisa nantinya menyebabkan kecepatan reaksi ya. Kemudian jenis medianya, klasifikasi kebakaran yang kita tahu tadi ada 4 klasifikasi ya. Kemudian fire rating, kalau misalkan kita mengetahui dari beberapa aspek faktor ini, maka kita dapat memadamkan api yang baru muncul itu secara efektif, aman, dan cepat. Dalam APAR sendiri atau pemasangan APAR ada syarat-syaratnya ya. Di Permenaker nomor 4 tahun 1980 pasal 4 yang dimana dilarang memasang APAR berlubang atau cacat karena karat. Terus kemudian ditempatkan digantung dengan konstruksi yang kuat, kemudian ditempatkan dalam lemari atau box yang tidak dikunci, kemudian lemari dikunci dengan kaca aman atau safety glass tebal maksimal 2 mm, lebar disesuaikan dengan besar APAR yang mudah dikeluarkan juga kalau misalkan di lemari itu. Kemudian ditempatkan pada ketinggian 1,25 meter atau 125 cm dari lantai. Kemudian di atas lantai minimal 15 cm, jadi nggak boleh langsung ke lantai ya teman-teman, jadi harus ada space atau jarak dari lantai. Kemudian suhu ruangan tidak boleh lebih dari 49 derajat Celcius atau minus 4 derajat Celcius, kecuali APAR dibuat khusus. Kemudian APAR di alam terbuka gunakan tutup pengaman, jadi kalau misalkan APAR diletakkan di luar ruangan itu dibuatkan tempatnya atau rumah APAR-nya ya. Kemudian jarak antara APAR tidak melebihi 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi jarak APAR satu ke yang lainnya nggak boleh lebih dari 15 meter ya. Atau ditetapkan oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja. Ya, ini merupakan gambar contoh pemasangan APAR ya. Kalau misalkan di tiang kolom seperti apa, kemudian di dinding seperti apa, kemudian ini ada contoh rambu APAR ya. Bisa dilihat pada gambar kalau misalkan di kolom yang kotak seperti apa, kemudian di kolom yang berbentuk silinder seperti apa, dan di dinding ini tinggi APAR-nya 125 cm pemasangannya, kemudian yang tadi jarak APAR tidak melebihi 15 meter, kemudian juga ini bentuk rambunya itu segitiga ya, segitiga terbalik. Ya, berikut merupakan cara penggunaan APAR ya. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki pengetahuan atau tahu penggunaan APAR ya silahkan. Ini cara penggunaan APAR itu pertama ditarik pinnya, kemudian arahkan nozzle-nya atau ujung selang APAR, kemudian dipencet APAR-nya ya. Kemudian diarahkan nozzle-nya ke arah
api. Nah, kita masuk ke jenis-jenis APAR dan klasifikasi kebakarannya. Atau kalau misalkan tadi kita sudah tahu terkait klasifikasi kebakarannya, dan ini juga ada jenis-jenisnya gitu. Jadi tergantung klasifikasinya ya. Ini menurut sudah diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1980 dan Peraturan Menteri PU nomor 26 tahun 2008 dan NFPA nomor 10 ya. Jadi kalau misalkan APAR kelas A itu air, itu hanya bisa di bahan padat seperti kayu, kertas, tekstil dan sebagainya nih kalau misalkan digambar. Kemudian foam itu klasifikasi kebakarannya kelas A dan B, itu bahan padat seperti kayu, kertas, tekstil dan sebagainya. Dan cairan mudah terbakar gitu ya. Kalau misalkan listrik nggak bisa, logam nggak bisa. Kemudian ada powder. Ini dia untuk klasifikasi kebakaran kelas A, B, dan C. Bahan padat seperti kayu, kertas, tekstil dan sebagainya, cairan dan gas mudah terbakar, instalasi peralatan listrik dan yang bertegangan. Kemudian ada CO2. CO2 ini kalau misalkan dikeluarkan itu atau dalam seperti bentuknya seperti bentuk karbon ya. Ini hanya baik di klasifikasi B, yaitu cairan mudah terbakar dan instalasi peralatan listrik yang bertegangan. Nah ini nggak ada itu untuk logam. Nah ini biasanya logam bahan baku APARnya itu khusus ya. Jadi bukan air, bukan foam, bukan powder, bukan CO2, tapi kalau misalkan untuk logam itu biasanya bahan baku APARnya itu khusus seperti itu. Ya ini jenis media pemadam kebakaran dan penerapannya. Ini ada klasifikasinya A, B, C, D, kemudian jenis kebakarannya, kemudian ada jenis medianya, itu dibagi tipe basah dan tipe kering ya. Oke, ini kalau pada gambar bisa dilihat kelas A. Kebakaran kelas A itu mungkin seperti bahan kayu, kertas, kain dan sebagainya, atau bahan berharga. Itu tipe basahnya pakai air, itu dia sangat efektif ya, bacanya seperti itu ya. Kalau ada checklistnya, dia pakai busa tapi kurang tepat atau tidak dianjurkan. Kalau misalkan dia yang pakai tipe kering itu powder, dia dapat digunakan. Kalau misalkan dia clean agent atau CO2 itu dia bisa tapi tidak efisien. Kalau barang berharga dia tipe basah, dia merusak. Kalau misalkan powder dia dapat digunakan tapi jadinya kotor. Kalau pakai yang CO2 atau clean agent itu dia sangat efektif. Kemudian yang kelas B, bahan cair, dia tipe basah udah pasti air berbahaya, tapi kalau misalkan yang busa dia sangat efektif. Kemudian untuk tipe keringnya, untuk powder dapat digunakan. Terus tipe kering yang CO2 atau clean agent itu dia kurang tepat dan tidak efisien. Yang gas juga tipe basah juga tidak tepat. Yang tipe kering dia dapat digunakan, tapi untuk CO2-nya dia kurang tepat dan tidak efisien. Kemudian untuk kelas C, panel listrik ya, ini kan berkaitan dengan listrik, pasti tipe yang basah, air dan busa itu pasti berbahaya atau enggak berbahaya, tidak tepat. Kemudian untuk tipe keringnya, untuk powder dia dapat digunakan. Kemudian untuk CO2 dia tipe yang klasifikasi cek panel listrik ini, yang CO2 itu dia sangat efektif. Nah ini untuk yang kelas D atau kalium, logam ya, magnesium, litium, ini tipe basah dia udah pasti sangat berbahaya. Tipe keringnya dia pakai CO2 itu nggak bisa, berbahaya juga, dan dia pakai powder tapi yang khusus untuk logam seperti itu. Ya, berikut merupakan contoh layout APAR dan contoh penempatan APAR ya. Jadi kalau layout APAR ini misalkan kita di suatu pabrik atau di suatu ruangan. Jadi
layoutnya kurang lebih seperti inilah untuk APAR. Jadi misalkan di sini ada mesin printing, dia penempatan APARnya di sebelah mana aja seperti itu, dan dia ada nomor APARnya, kemudian ada lokasi APARnya sih di mana sih itu di mesin printing, kemudian ada jenis APARnya di situ di formnya itu ya, kemudian ada komposisi dari berat APARnya pakai berat berapa, kemudian ada expirednya itu dia expirednya bulan dan tahun berapa, kemudian keterangan itu apabila sudah diinspeksi atau diperiksa ya kita jelaskan atau kita beri tanda oke. Dan di sini merupakan contoh penempatan APAR teman-teman. Di gambar 1 bisa dilihat APAR yang mudah dijangkau. Salah satunya ya itu di dekat meja kerja tapi tidak mengganggu area meja kerja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba amit-amit adanya kebakaran, jadi orang yang berada di area meja kerja tersebut bisa langsung mengambil APAR, tapi juga dia tidak mengganggu pekerjaan ketika dia menggunakan meja kerjanya itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, atau di gambar 2, APAR juga dekat dengan fire alarm ya. Itu kan ada break glass dan palu ya, yang tadi sempat saya jelaskan tuh. Yang kecil itu break glass dan palu. Jadi ketika melihat api biasanya simulasinya memecahkan break glassnya dulu, kemudian APAR bisa diambil atau digunakan seperti itu. Jadi bisa langsung memiliki dua responsibilitas untuk yang melihat api seperti itu. Ya teman-teman, mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan yang barusan saya jelaskan terkait K3 penanggulangan kebakaran. Itu tadi ada 2 materi, yaitu teori api dan sistem proteksi kebakaran. Mungkin sedikit reminder ya, apabila mungkin teman-teman melihat kebakaran atau teman-teman di dekat area kebakaran itu, kalau bisa teman-teman menjauh atau evakuasi diri teman-teman dulu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan APAR itu silahkan gitu, bahkan itu teman-teman membantu ya, karena kan APAR ini alat atau media pemadam api ringan yang ada di mana-mana, di transportasi umum ada, di ruang publik ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin melihat api yang mungkin apinya itu memiliki potensi bahaya yang tinggi ya, kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan APAR silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu dan belum memiliki knowledge atau pengetahuan penggunaan APAR, ya teman-teman menyelamatkan diri teman-teman dulu aja gitu, karena keselamatan dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Walaupun sudah ada rambu, sudah ada sistem proteksi kebakaran, sudah ada sistem evakuasi, tapi kalau misalkan teman-teman nggak aware, tidak peduli dengan diri teman-teman dan area sekitar teman-teman, ya sama aja, itu semua hanya sebagai hiasan aja gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak peduli, bahkan nggak peduli sama diri teman-teman itu sendiri gitu. Jadi kalau saya sarankan teman-teman tetap menjaga keselamatannya, karena keselamatan dimulai dari diri kita sendiri. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh aktivitas ya teman-teman, nggak hanya kerja aja, nggak hanya beraktivitas di mana atau di area tertentu. Kita pun mungkin di rumah juga harus mengutamakan kesehatan atau utamakan keselamatan dan kesehatan dulu gitu ya. Jadi mungkin itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan masih banyak salah kata maupun salah informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.